dosa kita menjadi hijab datangnya jodoh. Sebab saat kita penuh dosa, kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu keutamaan bersedekah adalah mempercepat terkabulnya doa dari si penyedekah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk kita ngaji lagi, mengkaji kajian yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sebagai orang tua kadangkala bertanya-tanya kalau anaknya udah beranjak usia di atas 20 tahun. Nih anak gue kapan dapat jodohnya nih? Nih, kan pada begitu kebanyakan orang tua. Nah, terus pada zaman sekarang juga untuk mencari jodoh juga udah gampang gitu. Mereka ngikut grup cari jodoh ta'aruf. Nah, ini banyak fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita di zaman sekarang ini. Dan juga banyak juga para bujangan-bujangan ya ngomong ini. Banyak yang galau, ini bener kagak nih Ustadz nih jodoh saya. Nah, pada hari ini coba kita kaji dari persoalan tersebut. Memang jodoh perlu dijemput. Nah, dalam Islam, menurut pandangan Islam, kalau kita mau jodoh yang terbaik, ya kita harus ngikutin ada tahapan-tahapannya. Yang satu, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ulama kita Bapak Kiai Haji Quraisy Shihab dalam video bertajuk Tanda-tanda Jodoh Sudah Dekat di kanal YouTube Najwa Shihab, bisa dah tuh ente tonton dah tuh, mengutarakan bahwa salah satu cara paling mudah menjemput jodoh adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya, saran dari kiai tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana doanya? Ya Allah, semoga apa yang saya kehendaki kamu restui. Jadi usaha mencari jodoh harus dibarengi juga dengan doa. Siapa tahu Allah menetapkan bahwa orang ini akan diberi jodoh kalau dia berusaha
lebih lanjut lagi jelaskan bahwa jodoh seperti rezeki yang perlu diusahakan, memperbanyak doa, menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat yang lain juga gitu. Kalau udah berdoa, udah menjalin hubungan dengan yang lainnya itu, ya kita yang tahapan keduanya kalau emang belum juga ketemu, mungkin kita hisap diri kita. Kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa juga dari kita mohon ampunan ini, mungkin dosa kita menjadi hijab datangnya jodoh. Sebab saat kita penuh dosa, kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal untuk bisa bertemu jodoh di waktu yang paling tepat, kita perlu semakin dekat dengan Allah. Maka dari itu perbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah taubat dah istilahnya dah ya, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu akan Allah kasih jalannya tuh. Ntar ada aja ketemu tuh. Kalau udah seperti itu masih ini juga kita harus memperbaiki diri kita. Nah, kan dalam suatu ini kalau kita mau istilahnya nih, kalau perempuan perbaiki diri kita, misalnya sifat-sifat kita ada yang jelek gitu, kita perbaiki deh. Misalnya kita sering menggunjing, tahan supaya kita jangan ngegosip-gosipin orang. Memperbaiki ibadah kita, amal soleh kita, berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kita sering ngelawan orang tua, itu bisa jadi hijab kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah, jadi kita berbuat kepada orang tua kita minta doa dari orang tua kita juga gitu. Insya Allah ntar ada jalannya. Nah, kalau itu udah dijalanin, kita juga bisa ngejalanin banyak-banyak sedekah. Kemarinan kan kita udah singgung juga tuh, sedekah subuh. Insya Allah tuh, kalau sedekah subuh dari ulama terdahulu sampai ulama sekarang juga menganjurkan seperti itu. Sedekah, banyak-banyak sedekah. Mungkin dengan sedekah, pintu kita untuk mendapatkan jodoh terbaik, Allah bukakan lagi. Nah, sebab salah satu keutamaan bersedekah adalah mempercepat terkabulnya doa dari si penyedekah tersebut. Dalam ini kalau kita emang ada hajatnya untuk mencari jodoh yang terbaik, kita sedekah, insya Allah doa kita untuk mendapatkan jodoh Allah ijabah. Ya. Setelah kita melakukan yang dari awal itu, dari sampai sedekah ini, kita bisa lanjutkan lagi amalan-amalan yang lain, memperbanyak ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah ini banyak sekali, bisa kita ngelakuin. Yang paling pertama ya, kalau dari pagi kita bisa sholat fajar dulu. Habis sholat fajar kan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Nih bagi laki-laki nih yang cari jodoh perempuannya. Kalau yang perempuannya kan nggak ada inian khususnya untuk sholat berjamaah di masjid, ya sholat di rumah dah. Itu lakuin dah. Sholat fajar dulu. Setelah sholat fajar baru sholat subuh. Nah, itu diminta datang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dari situ dah. Insya Allah apa-apa yang dihajatin ya Allah kabul. Setelah sholat subuh, nah yang mau berangkat kerja dah. Yang masih belajar, ya fokus belajar. Di sholat duha dah, sebentar udah jam 7 sholat isyraq dulu. Nah setelah itu dia berangkat kerja jam 9-an dah sekitar, atau jam 10-an dia sholat duha.
Setelah sholat duha, banyak lagi amalan-amalan yang lain. Demo wirid ini tapi diistiqomahkan. Jangan banyak-banyak. Kalau yang orang kerja kebanyakan, ntar diomelin sama bosnya. Jangan. Ya. Sedikit tapi dawam. Nah, itu Allah beri nilai banget. Nah, yang paling top lagi setelah semuanya dilaksanain, nah bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat tahajud dah. Kalau tahajud udah dilaksanain plus witirnya, nah itu udah lengkap dah tuh. Nah itu insya Allah kalau berkelanjutan terus insya Allah Allah pilihkan jodoh yang terbaik. Nah, terus kalau udah ini belum dapat juga, kalau bagi laki-laki puasa dah, puasa Senin Kamis. Jangan puasa Daud. Kalau puasa Daud, kalau belum terbiasa jangan. Jadi puasa yang biasa dulu Senin Kamis. Kalau hal itu masih membangkitkan hawa nafsunya terus untuk ini, wah itu bisa dilakukan puasa Daud. Hari ini puasa, besok kagak. Hari ini puasa, besok kagak gitu. Setelah itu kita lakukan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, kita bisa meningkatkan upaya saling mengenal. Saling mengenal ini mengutip kosakata keagamaan, kata ta'aruf terserap dari bahasa Arab yang bersumber dari kata arafa, dalam arti mengetahui atau mengenal. Al-Quran menggunakan kata tersebut dalam konteks penciptaan manusia, lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang tujuannya yakni saling mengenal. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha teliti. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam masa kini membenarkan bagi jejaka dan gadis dalam konteks ta'aruf untuk berbicara dengan sopan serta duduk bersama dalam satu tempat yang dihadiri oleh dihadiri oleh salah satu temannya yang bisa memberikan nasihat nih, bisa ngajak ustadz atau siapa ini kalau emang mau ta'aruf gini. Nah. Kalau udah semua dilakukan, ya kita tinggal berserah diri kepada Allah dah. Serahkan semua kepada Allah. Yakin bahwa saja jodoh pasti akan datang. Nah, setelah dilaksanakan semuanya, ya berta'aruf udah, kenalan udah, semua udah, ya berserah diri kepada Allah dah. Udah, itu aja dah. Kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, kalau emang ini ya minta dah. Insya Allah Allah akan kasih. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, ya tahun depan. Nah, pokoknya jangan berputus asa. Karena masa baru sholat tahajud baru semalam, udah minta ditunain besok pagi, kagak mungkin. Jadi kita istiqomahin dulu. Nah, kan Allah kan nguji juga. Kan kata Allah, diuji, pasti diuji. Nggak bakal kagak diuji semua. Nah, kalau misalnya itu semua udah,
Ya orang tuanya juga bantu doa. Orang tuanya bantu doa juga. Empok-empoknya, ya, abang-abangnya bantu doa juga. Kalau dia doang sendiri kan dibantuin rame-rame berjamaah, insya Allah tuh doanya cepet Allah terima gitu. Jadi saling komunikasi sama keluarga juga gitu. Kalau udah semua ini jodoh yang terbaik udah ini, ya datangin dah ke orang tuanya. Nah, secara baik-baik. Nah, kalau udah seperti itu, insya Allah udah jalannya. Ini jodoh kita nih. Nah, kalau udah seperti itu, ya dihalalkan. Dihalalkan langsung ke penghulu dah. Ya, itu aja. Ya, kalau mau yang lebih-lebih ini lagi, ada syarat-syaratnya, mungkin episode yang akan datang. Ya, kita bahas lagi syarat-syaratnya, cari jodohnya, gimana tuh hukumnya, yang agamanya dulu, kata Rasulullah. Jangan pilih kayaknya dulu, mukanya dulu yang bagus nih. Kan zaman sekarang kan namanya anak-anak muda zaman sekarang maunya ngelihat di HP gue, cakep nih orang ini boleh nih. Ya, jangan seperti itu, kita lihat dulu bibit bobotnya tuh. Agamanya yang paling utama kata Nabi, agamanya. Nah, mungkin pada episode yang akan datang kita bukan episode, kajian yang akan datang, salah gitu ya saya ngomong deh. Pada kajian yang akan datang kita akan bahas nih syarat-syaratnya gimana itu ya. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita lanjutkan. Untuk itu pada hari ini demikian, pada hari ini cukup sampai di sini aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.